Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yayendra, mahasiswa pendidikan biologi program doktor Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini akan menjelaskan tentang proyek yang saya kerjakan dalam mata kuliah media dan representasi pembelajaran IPA yang diampu oleh Bapak Zainal Abidin PhD. Judul proyek yang saya kembangkan yaitu modul pembelajaran daring dengan model Problem Based Online Learning atau PBOL berbasis etnoekologi, jurnal reflektif online, dan student response system RSRS. Problem Based Online Learning ini diterapkan secara online learning atau pembelajaran daring. Siswa dibagi beberapa kelompok dan akan mengerjakan lembar kegiatan mahasiswa atau LKM secara online di ruang breakout room ketika pertemuan kelas daring berlangsung di Zoom meeting. Jadi nanti siswa itu akan dibagi beberapa kelompok ke dalam ruang breakout room yang ada di Zoom meeting. Setelah itu siswa kembali lagi ke ruang Zoom utama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, itulah yang dimaksud dengan model Problem Based Online Learning itu. Kemudian model Problem Based Online Learning berbasis etnoekologi itu maksudnya apa? Itu artinya adalah siswa itu diminta untuk mengerjakan lembar kegiatan mahasiswa LKM yang berisi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Kemudian siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut yang ada di LKM itu dengan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Nah, inilah dimaksud dengan etnoekologi tersebut. Sementara apa itu jurnal reflektif online? Jurnal reflektif itu pada dasarnya itu adalah catatan tertulis atau partisipasi hasil, respon, perasaan, persepsi, atau refleksi mengenai kejadian-kejadian atau hasil aktual dalam pembelajaran. Pertemuan modul daring ini itu dibuat di Google Formulir. Siswa diminta untuk mengisi jurnal reflektif secara online setelah proses pembelajaran berlangsung. Jurnal reflektif bukan hanya dibuat satu kali, tetapi diberikan setiap pertemuan secara daring. Itulah yang disebut dengan jurnal reflektif online. Kemudian student response system atau SRS itu adalah apa? Adalah alat yang dapat digunakan instruktur atau pendidik untuk menerima umpan balik secara langsung pada pengajaran atau pembelajaran dan secara aktif kepada siswanya. Nah, dalam pertemuan ini banyak sekali SRS ya, ada Kahoot, ada Quizizz, Socrative, Flickr, Mentimeter. Nah, dalam pertemuan ini, dalam modul yang saya kembangkan ini, yaitu menggunakan Mentimeter. Kita masuk ke cara penggunaannya. Kita langsung saja masuk ke modul yang saya kembangkan melalui Learning Management System atau LMS. Dalam hal ini yaitu Google Classroom. Di sini sudah saya buat tentang yang pertama ada 3 di sini. Ada pendahuluan, ada pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Nah, di pendahuluan ini adalah isinya tentang deskripsi mata kuliah. Apa itu mata kuliah ilmu lingkungan, kemudian apa standar kompetensinya bagaimana. Nah, ini juga saya lampirkan tentang modul pembelajarannya di sini. Nah, kemudian di pertemuan pertama, seperti yang kita jelaskan tadi, ini ada beberapa isi. Kita jelaskan dulu persatu persatu. Yang pertama, kompetensi dasar. Ini apa kompetensi dasar di pertemuan 1. Nah, survei awal pembelajaran. Nah, inilah yang menggunakan mentimeter.com tadi. Nah, kemudian ada presentasi pencemaran udara. Ini menggunakan PowerPoint. Ini materinya sudah saya lampirkan. Kemudian video kasus pencemaran udara. Ya, ini sudah ada terkoneksi dengan link YouTube tentang video kasus pencemaran udara. Kemudian ada lembar kerja mahasiswa. Nah, ini lembar kerja mahasiswa LKM ya, sudah ada. Kemudian ada jurnal reflektif pertemuan pertama. Nah, baik, kita jelaskan satu persatu. Saya mungkin nanti hanya akan menjelaskan pertemuan 1 saja, karena pertemuan 2 dan 3 sifatnya sama, hanya berbeda materi saja. Oke, untuk pertemuan pertama, jadi di sini dilakukan survei awal pembelajaran dengan menggunakan Mentimeter tadi. Nah, ini adalah ada 2 pertanyaan di Mentimeter ini. Yang pertama itu adalah sebutkan 3 pencemaran lingkungan yang ada di lingkunganmu. Nah, nanti mahasiswa akan mengisi ini, kemudian kata mana yang paling banyak muncul nanti. Kata mana yang paling banyak muncul nanti
tentang pencemaran lingkungan yang ada di sekitar. Nanti ini survei awalnya. Kemudian pertanyaan kedua itu sebutkan pencemaran lingkungan yang pernah kamu lakukan. Setelah survei awal dilakukan, semacam survei awal mahasiswa, pengetahuan awal mahasiswa, kemudian nanti guru itu akan atau dosen itu akan menjelaskan tentang presentasi pencemaran udara. Guru atau dosen itu menjelaskan pencemaran udara melalui presentasi ini dan juga melalui video dampak pencemaran udara. Kalau dalam ini yaitu dampak kabut asap. Kemudian setelah siswa dijelaskan tentang pertemuan ini, tentang materinya, sedikit materi, siswa disuruh untuk mengerjakan, kemudian siswa dibagi kelompoknya, kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian masuk ke dalam breakout room Zoom meeting. Nah, disitulah nanti siswa itu diminta untuk mengerjakan lembar kerja mahasiswa. Nah, ini lembar LKS, lembar kerja pencemaran udara. Nah, ini seperti ini lembar kerja, kemudian siswa itu diminta untuk mengerjakannya nanti di ruang Zoom, breakout Zoom, secara bersama-sama, berkelompok, ya, mengisi ini ya secara online. Setelah itu siswa kembali lagi ke ruang utama dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di ruang Zoom utama, di dalam ruang Zoom utama. Di akhir pertemuan, siswa diminta untuk mengisi jurnal reflektif yang sudah saya jelaskan tadi. Jurnal reflektif online ini pertemuan pertama ada di Google Form, ya, di Google Form. Nah, siswa diminta untuk mengisinya seperti ini, ya, jurnal reflektif pertemuan pertama. Nah, seperti ini tujuannya. Ini ada jurnal reflektif pertemuan pertama, ya. Kita lihat, ya, kita coba isi. Misalnya kita kasih inisial saja, ya, misalnya kelas A, kemudian pertemuan topiknya misalnya pencemaran udara. Setelah itu kita next kan. Nah, ini akan nanti muncul soal-soal. Nah, ini soal-soalnya, materi apa yang telah kamu pahami, bagaimana perasaan atau pengalaman belajarmu selama pembelajaran, kemudian hambatan apa, kendala apa yang dialami siswa selama pembelajaran daring tersebut, sertakan materi apa yang belum dipahami oleh siswa ataupun mahasiswa. Kemudian usaha atau strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir, apa manfaat yang kamu dapatkan setelah kamu mengikuti pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, siswa disuruh untuk submit di sini. Ada beberapa media yang digunakan. Pertama itu Zoom meeting, itu yang pertama, atau Google Meeting sebagai alat media juga untuk pertemuan. Kemudian ada model problem based online learning dengan menggunakan media tersebut. Kemudian ada jurnal reflektif online yang digunakan di Google Formulir. Kemudian ada student response system, dalam hal ini menggunakan Mentimeter. Jadi penggabungan beberapa media tersebut digunakan dalam satu pembelajaran yang saya namakan modul pembelajaran daring dengan model problem based online learning berbasis etnoekologi, jurnal reflektif online, dan student response system SRR. Harapannya dengan adanya modul pembelajaran daring seperti ini, siswa itu akan semakin termotivasi, siswa itu akan semakin interaktif dalam pembelajarannya. Jadi siswa tidak hanya mendengarkan saja ketika pembelajaran berlangsung, ketika pembelajaran daring berlangsung. Karena masalah selama ini yang kita temui selama pembelajaran daring, siswa itu tidak terlalu aktif, kemudian motivasinya juga berkurang ketika pembelajaran online. Dan harapannya dengan adanya modul pembelajaran yang interaktif ini bisa mempengaruhi hasil belajar siswa dan motivasi siswa maupun kesadaran metakognitif. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang laporan proyek yang saya kerjakan ini. Semoga konsep ini bisa diterapkan di berbagai mata pelajaran atau mata kuliah yang para guru ataupun dosen ampu selama ini, sehingga nanti kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dan semoga konsep modul yang saya kembangkan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, guru maupun dosen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih kepada dosen pengampu Pak Zainal Abidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.